Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul bertemu pada pertemuan kali ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu teori pengantar ekonomi makro asuransi syariah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Jelani NIM 2014-3001 dan rekan saya Ayu Trisnia dengan NIM 2014-326 dan rekan saya Mia Aryani dengan NIM 2014-313. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pembelajaran mengenai keuangan, institusi keuangan, dan penawaran keuangan. Apa itu uang? Uang yaitu sesuatu yang dapat berfungsi secara umum sebagai sarana pertukaran barang dan jasa, aset, dan pembayaran terhadap utang-utang. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dan fungsi uang. Didefinisikan bahwasannya benda-benda yang disetujui masyarakat sebagai alat perantara kegiatan tukar-menukar dalam perdagangan disebut dengan uang. Ciri-ciri dalam fungsi uang yaitu yang pertama, ciri-cirinya nilainya tidak dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Bendanya memiliki mutu yang sama. Fungsi utama uang yaitu sebagai perantara tukar-menukar, sebagai satuan nilai, sebagai alat pembayaran yang tertunda, sebagai alat penyimpanan nilai. Sejarah uang sangat berhubungan dengan sejarah peradaban manusia. Semenjak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu, mereka telah mencapai dan menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat perantara dalam tukar-menukar. Perantara tersebut dinamakan dengan barter. Kelemahan dalam barter yaitu melakukan kehendak ganda yang selaras, sungkar menentukan harga, pilihan terbatas, sulit dilakukan dengan pembayaran tertunda atau disebut dengan kredit, sungkar penyimpanan kekayaannya. Sedangkan dalam bentuk uang dengan menggunakan emas dan perak sebagai uang ada juga kelemahannya, yaitu memerlukan tempat yang besar untuk penyimpanannya, merupakan benda yang berat, sulit ditambah jumlahnya. Jenis uang berdasarkan lembaga penerbitan, uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Sedangkan uang giral yaitu merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, lead giro, reverse check, dan credit cards. Perbedaan di antara kedua jenis uang ini yaitu uang kartal berlaku digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku di kalangan masyarakat tertentu saja. Nominal dalam uang kartal telah ditertera dan terbatas, sedangkan nominal uang giral harus ditulis dulu sesuai kebutuhan dan jumlahnya tidak terbatas. Uang kartal dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank penerbitnya. Uang kartal dan kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayarannya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Trisnia, oleh karena itu dipersilahkan. Peranan dan kegiatan bank umum. Bagian ini terutama akan membincangkan kegiatan bank umum, lembaga yang paling penting dalam suatu perekonomian. Sebelum membahas mengenai kegiatan-kegiatan utama dari bank umum, khususnya kegiatan bank umum dalam menciptakan uang giral,
Terlebih dahulu, baiklah diuraikan mengenai lembaga keuangan pada umumnya dan keistimewaan bank umum jika dibandingkan dengan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya. Jenis-jenis lembaga keuangan yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Sebagai balas jasa, para penabung akan memberi pendapatan berupa bunga ke atas tabungan yang mereka buat. Tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Sebagian lagi digunakan untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara yang dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada bank umum atau bank perdagangan. Institusi ini adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari penciptakan sendiri uang giral. Yang kedua ada bank tabungan. Bank ini melakukan kegiatan hampir seperti perusahaan peminjaman. Ia menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikan uang tersebut. Yang ketiga ada perusahaan peminjaman berupa badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama, yaitu hanya dapat diambil kembali oleh pemiliknya sesudah beberapa waktu yang ditentukan. Dan selanjutnya peminjaman atau menginvestasikan tabungan tersebut. Yang keempat ada pemasaran saham, suatu lembaga yang berfungsi utamanya adalah menjadi pusat di mana saham perusahaan-perusahaan diperjualbelikan. Yang terakhir ada perusahaan asuransi, terdiri dari perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu, perusahaan, dan badan lainnya apabila suatu peristiwa tersebut seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, dan lain sebagainya berlaku ke atas orang, perusahaan, atau badan yang membayar uang asuransi kepada perusahaan asuransi. Uang asuransi dikumpulkan oleh badan ini akan diinvestasikan atau dipinjamkan. Beberapa keistimewaan dari bank umum. Telah dikatakan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan paling berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Ini disebabkan karena bank umum mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Keistimewaan yang pertama ada tabungan dapat diambil dari cek. Salah satu keistimewaan itu ialah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Keistimewaan itu menciptakan tabungan yang boleh diambil dengan menggunakan cek, tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tabungan di dalam lembaga-lembaga keuangan lainnya hanya boleh diambil apabila pemiliknya datang langsung ke badan-badan tersebut. Keistimewaan yang kedua itu ada dapat menciptakan daya beli. Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapus daya beli yang ada di dalam perekonomian. Kegiatan secara itu otomatis akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Kegiatan penciptaan atau menghapus uang ini dilakukan oleh bank umum apabila ia memberikan atau membatalkan pinjaman kepada para nasabahnya. Bagaimana berlaku proses tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Lembaga keuangan lainnya tidak mempunyai kekuasaan yang demikian, hanya saja dapat meminjamkan tabungan-tabungan yang diperoleh dari masyarakat. Apabila mereka ingin mengadakan lebih banyak investasi dan pinjaman, perusahaan yang terutama dapat mereka lakukan adalah menarik lebih banyak tabungan dari masyarakat, atau mereka meminjamkan bank-bank umum. Apabila bank umum ingin melakukan investasi dan meminjamkan yang lebih banyak, di samping
Di samping dengan menarik lebih banyak tabungan, ia dapat pula melakukan dengan menciptakan tabungan giral atau uang giral. Keistimewaannya sebagai pencipta uang inilah yang terutama penyebabnya bank-bank umum akan dapat menimbulkan pengaruh yang penting dalam kegiatan ekonomi. Keistimewaan yang ketiga itu ada memberi pinjaman jangka pendek. Keistimewaan yang ketiga dari bank umum itu bersumber dari cara kegiatan pinjaman uang yang dilakukan. Bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek ini berarti bank umum merupakan satu badan yang penting peranan kepada perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangan dengan gerak naik turun kegiatan ekonomi. Pada waktu perekonomian menciptakan tingkat kegiatan yang tinggi, biasanya para pengusaha memerlukan lebih banyak modal kerjasama, dan bank umum dapat dengan segera menyediakan modal yang diperlukan tersebut. Sebaliknya, apabila kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan akan mengurangi kegiatan mereka. Dengan sendirinya, keperluan untuk memperoleh tambahnya modal kerja akan berkurang. Maka para perusahaan akan mengembalikan modal kerja yang mereka pinjam dari bank-bank umum. Neraca suatu bank umum. Dengan mengamati neracanya, dapatlah diketahui kegiatan-kegiatan utama dari suatu bank umum. Dalam tabel 8.1 ditunjukkan suatu neraca bank yang umum yang disederhanakan. Dalam neraca itu dimisalkan berbagai jenis tabungan masyarakat dalam tabungan umum tersebut seluruhnya berjumlah 360 miliar rupiah. Nilai ini terdiri dari 300 miliar rupiah tabungan giral, 20 miliar tabungan, dan 40 miliar tabungan berjangka atau deposit berjangka. Tabungan giral adalah tabungan dalam bank umum yang dapat diambil setiap waktu oleh pemiliknya dengan menggunakan cek. Tabungan adalah uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menunjukkan buku tabungan dari pemilik tabungan tersebut atau melalui ATM. Dan tabungan berjangka adalah tabungan yang dapat diambil setelah suatu jangka waktu ditentukan. Tidak semua tabungan yang diterima oleh bank umum dapat dipinjamkan kembali kepada para nasabah yang memerlukannya. Sebagian dari tabungan itu harus tetap berada di bank tersebut, sebagian sebagai uang tunai dan sebagian lagi disimpan ke dalam bank sentral. Uang tunai dan tabungan dalam bank sentral ini dinamakan cadangan. Dalam gambar di atas, dalam gambar tabel 8.1 dimisalkan bank sentral mengharuskan bank umum untuk menyimpan 20% dari uang giral sebagai cadangan, dan untuk tabungan dan tabungan berjangka cadangannya ialah 5%. Maka menurut peraturan cadangan yang harus ditabung oleh bank umum tersebut adalah 20 dibagi 100 dikali 300 miliar ditambah 5 dibagi 100 dikali 40 miliar ditambah 20 miliar sama dengan 63 miliar rupiah. Dalam neraca di atas digambarkan bahwa cadangan yang disimpan oleh bank umum tersebut adalah sama dengan yang ditentukan oleh peraturan. Kelebihan dari tabungan yang diterima dan modal yang dimilikinya digunakan oleh bank tersebut untuk memperoleh pendapatannya, yaitu dengan meminjamkan dan menginvestasikan uang tersebut. Di dalam neraca di atas misalkan yang dipinjam berjumlah 180 miliar rupiah dan diinvestasikan berjumlah 123 miliar rupiah. Dalam prakteknya jumlah uang tunai pada bank umum adalah lebih besar daripada jumlah cadangan minimal yang perlu disimpan oleh bank-bank umum untuk memenuhi peraturan-peraturan mengenai cadangannya. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah karena bank umum ingin menjaga agar kedudukan banknya lebih kukuh dan tidak perlu selalu membuat penyesuaian apabila terjadi perubahan-perubahan dalam berbagai jenis tabungan. Faktor lainnya adalah karena kekurangan kesempatan untuk memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang menguntungkan
dan terjamin. Maka bank umum tidak dapat menggunakan semua kelebihan tabungan yang ada padanya untuk dipinjamkan dan diinvestasikan. Proses penciptaan uang giral, penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada giral utama dan yang kedua ada giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapatkan uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, bank umum akan menambah nilai tabungan giral dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. Bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Contohnya itu, seorang pemilik toko pengecer datang ke suatu bank untuk meminjam. Bank itu akan membuat penyelidikan mengenai kemajuan perdagangan toko pengecer tersebut dan terutama kesanggupan pengecer tersebut untuk membayar utangnya. Apabila peminjam itu diluluskan, maka bank akan menciptakan simpanan giral atas nama pengecer tersebut yang nilainya adalah sama dengan pinjaman yang diberikan. Pengecer itu dapat mengambil pinjaman itu dengan cara mengambil uang tunai dari bank atau dengan cara menggunakan cek pada setiap waktu yang ia butuhkan uang tersebut. Tabungan derivatif adalah tabungan giral yang diciptakan secara rangkaian ini, yaitu diciptakan tanpa memasukkan uang tunai atau cek ke dalam bank tersebut. Tindakan bank umum tersebut akan menambah uang giral dalam perekonomian. Proses penciptaan uang yang berlaku. Untuk menerangkan proses penciptaan uang di bagian ini akan diuraikan: A. Pemisalan yang digunakan, dan B. Proses penciptaan uang yang diraku. Pemisalan atau asumsi yang digunakan dalam penguraian proses penciptaan uang oleh bank-bank umum diperlukan beberapa pemisalan. Dalam uraian ini, pemisalan yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Yang kedua ada semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh bank umum kepada langganannya. Yang ketiga ada transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek. Dan yang terakhir ada seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum adalah merupakan tabungan giral. Proses penciptaan uang berdasarkan kepada pemisalan-pemisalan ini dapatlah sekarang ditunjukkan bagaimana proses penciptaan uang akan dilakukan oleh bank-bank umum yang ada di dalam perekonomian apabila pada permulaannya sejumlah tabungan giral dilakukan dalam suatu bank tertentu. Tabungan giral yang mulanya ini misalkan berjumlah 100 juta rupiah dan dimasukkan ke dalam bank umum 1, karena besarnya cadangan yang diwajibkan adalah 20% dan semua kelebihan cadangan dipinjamkan. Maka setelah semua kelebihan cadangan diserahkan kepada para nasabah, perubahan dalam neraca bank umum 1 adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Angka dalam jumlah rupiah bank umum 1 akan dibelanjakan uang yang diperoleh mereka, maka segolongan penjual akan menerima tambahan bayaran sebanyak 80 juta rupiah dan ini kemudian mereka simpan ke Bank Umum 2, seperti juga dengan yang dilakukan oleh Bank Umum 1. Bank Umum 2 akan menambah 20% dari tabungan giral yang diperoleh sebagai cadangan wajib dan selebihnya dipinjamkan kepada para nasabah yang memerlukan. Setelah semua kelebihan cadangan yang ada pada Bank Umum 2 dipinjamkan, bahwa cadangan yang disimpan oleh bank umum tersebut adalah sama dengan yang ditentukan oleh peraturan. Kelebihan dari tabungan yang diterima dan modal yang dimilikinya digunakan oleh bank tersebut untuk memperoleh pendapatannya, yaitu dengan meminjamkan dan menginvestasikan uang tersebut. Di dalam neraca di atas dimisalkan yang dipinjam berjumlah 180 miliar rupiah dan diinvestasikan berjumlah 123 miliar rupiah. Dalam prakteknya, jumlah uang tunai pada bank umum adalah lebih besar daripada
jumlah cadangan minimal yang perlu disimpan oleh bank-bank umum untuk memenuhi peraturan-peraturan mengenai cadangannya. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah karena bank umum ingin menjaga agar kedudukan banknya lebih kukuh dan tidak perlu selalu membuat penyesuaian apabila terjadi perubahan-perubahan dalam berbagai jenis tabungan. Faktor lainnya adalah karena kekurangan kesempatan untuk memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang menguntungkan dan terjamin. Maka bank umum tidak dapat menggunakan semua kelebihan tabungan yang ada padanya untuk dipinjamkan dan diinvestasikan. Penerima pinjaman dari Bank Umum 3 akan dilakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh para peminjam dari Bank Umum 1 dan Bank Umum 2, yaitu mereka akan membelanjakan uang yang dipinjamkan tersebut. Uang ini akan diperoleh para penjual yang menjual barang-barang mereka kepada para peminjam tersebut dan selanjutnya akan disimpan di dalam Bank Umum 4 seperti dengan yang telah dilakukan oleh Bank Umum 1, 2, dan 3. Bank Umum 4 akan meminjamkan kelebihan cadangan yang ada padanya. Proses penciptaan uang giral, penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh Bank Umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada giral utama dan yang kedua ada giral derivatif. Bank Umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapatkan uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, Bank Umum akan menambah nilai tabungan giral dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. Pertambahan uang giral yang dapat diciptakan. Proses penciptaan uang seperti ini diterangkan di atas akan terus-menerus berlangsung sehingga kelebihan cadangan tidak ada lagi. Pada tingkat ini, Bank Umum yang berikut tidak dapat lagi menciptakan uang giral. Apabila proses penciptaan uang ini berakhir, seluruh uang giral yang diciptakan adalah berjumlah beberapa kali lipat daripada tabungan giral yang mulanya dilakukan sebanyak 100 juta rupiah. Dalam tabel 8.2 menunjukkan seluruh jumlah tabungan giral, cadangan, dan pinjaman akan diciptakan apabila proses penciptaan uang berlangsung. Seperti yang digambarkan, dapat dilihat pada akhirnya jumlah seluruh tabungan giral, cadangan, dan kelebihan masing-masing adalah 500 juta rupiah, 100 juta rupiah, dan 400 juta rupiah. Nilai-nilai tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. D sama dengan RS dibagi R. Dalam persamaan di atas, D itu adalah jumlah seluruh uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang. S itu adalah uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan yang mula-mulanya sekali diciptakan. R itu adalah bagian dalam persen tabungan giral yang diciptakan yang harus tetap ditahan dalam bank sebagai cadangan. Berdasarkan permulaan di atas, yang pertama ada pertambahan uang giral adalah 100 juta dibagi 0,2 sama dengan 500 juta rupiah. Yang kedua ada pertambahan cadangan 20 juta dibagi 0,2 sama dengan 100 juta. Yang ketiga ada pertambahan peminjaman 80 juta dibagi 0,2 sama dengan 400 juta. Mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kekayaan mudah tunai. Mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Dalam pembahasan mengenai uang terdapat dalam perekonomian. Hal ini penting untuk membedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu ada logam dan kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu
Jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Pengertian uang beredar atau money supply perlu dibedakan pula menjadi dua pengertian, yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh seorang perusahaan dan badan-badan pemerintah. Dalam pengertian yang luas, uang beredar meliputi yang pertama ada mata uang dalam peredaran, yang kedua ada uang giral, yang ketiga ada uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposit berjangka, tabungan, dan rekening atau tabungan valuta asing milik swasta domestik. Uang beredar menurut pengertian yang luas ini dinamakan sebagai likuiditas perekonomian atau M2. Pengertian yang sempit dari uang beredar selalu disingkat dengan MI. Berikut adalah tabel 8.3. Dalam tabel 8.3 ditunjukkan jumlah uang beredar menurut pengertian yang terbatas atau M1 dan menurut pengertian yang luas yaitu likuiditas perekonomian atau M2. Data yang lebih dari 30 tahun, angka-angka dalam tabel tersebut menunjukkan gambar seperti yang diterangkan di bawah ini. Yang pertama ada pada tahun 1970, uang kartal merupakan bagian yang lebih penting daripada uang giral. Tetapi pada tahun 1975, uang kartal dan uang giral telah sama pentingnya, dan semenjak itu uang giral telah merupakan bagian penting dari uang beredar dalam pengertian rupiah sempit atau M1. Dan pada tahun 2002, uang giral sebanyak 111,3 triliun rupiah telah meliputi 58% dari M1. Yang kedua ada jumlah uang beredar dalam arti yang sempit atau M1, meningkatkan dari 250 miliar rupiah pada tahun 1970 menjadi 192 triliun rupiah dalam tahun 2002. Berarti M1 meningkat sebanyak 768 kali lipat dalam tempo 33 tahun, dari tahun 1970 hingga 2002. Yang ketiga ada uang kuasi, mengalami pertambahan yang lebih cepat daripada uang kartal dan uang giral. Dalam tahun 1970, jumlah baru mencapai 80 miliar rupiah, dan jumlah ini adalah lebih rendah daripada M1 yang telah mencapai 250 miliar, dan jumlah ini adalah 3 kali lipat dari uang kuasi. Keadaan sebaliknya berlaku pada tahun 2002. Uang kuasi telah mencapai hampir 692 triliun, yaitu kurang lebih 3,5 kali lipat dari jumlah M1. Sebanyak 192 triliun adalah harta-harta yang telah menjadi lebih penting dari M1 berbagai jenis kekayaan 1984 barang atau uang dalam waktu yang 6.3 dan tanpa kerugian nilai. Dalam perekonomian ini yang menunjukkan kekayaan semacam itu banyak terdapat, uang dapatlah dipandang sebagai kekayaan mudah tunai yang paling sempurna. Pada setiap masa dan di berbagai tempat, uang dapat digunakan untuk membayar pembelian barang atau jasa yang dilakukan. Beberapa kekayaan yang bersifat uang lainnya tidak dapat sebagai serta-merta digunakan untuk memperoleh barang-barang, tetapi mereka dapat dengan mudah ditukar dengan uang. Kekayaan seperti itu adalah tabungan, deposit berjangka, dan surat peminjaman jangka pendek pemerintah dan sertifikat Bank Indonesia. Tabungan dan deposit berjangka adalah kekayaan keuangan yang mempunyai tingkat mudah tunai yang hampir sama tingginya dengan uang, yaitu ia dapat dengan cepat diubah menjadi uang. Satu-satunya kelemahan adalah ia dapat dengan serta-merta digunakan untuk membeli barang atau jasa. Para pemiliknya harus terlebih dahulu pergi ke bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk menukar jumlah tabungan atau deposit berjangka yang dimiliki.
mereka menjadi uang. Tingkat mudah tunai tabungan dan deposit berjangka yang sangat tinggi tersebut menyebabkan mereka dinamakan sebagai uang kuasi atau hampir uang atau near money. Surat pinjaman jangka pendek pemerintah juga dapat digolongkan sebagai hampir uang karena apabila pemiliknya memerlukan uang, maka ia dapat menjual surat pinjaman jangka pendek pemerintah tersebut kepada bank. Di negara kita, uang kuasi meliputi pula tabungan valuta asing milik swasta domestik. Dalam mengamati kegiatan perekonomian negara, jumlah kekayaan mudah tunai yang dimiliki masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh diperhatikan. Nilai kekayaan tersebut mencerminkan sampai di mana masyarakat dapat menciptakan pengeluaran agregat, yaitu ia dapat menunjukkan besar daya beli yang dimiliki masyarakat dan dalam waktu yang singkat dapat digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. Oleh sebab itu, dalam beberapa waktu belakangan ini, ahli-ahli ekonomi membedakan pengertian uang beredar kepada dua jenis, yaitu pengertian seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Dalam pengertian uang beredar yang terbatas, yang dicerminkan hanyalah uang yang digunakan untuk melancarkan jalannya transaksi-transaksi perdagangan. Ia belum sepenuhnya menggambarkan uang dalam waktu singkat yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa-jasa adalah lebih dicerminkan oleh nilai uang beredar yang diartikan secara luas. Pengembangan Bank Sentral. Seperti yang telah disinggung dalam uraian sebelum ini, Bank Sentral merupakan institusi keuangan yang didirikan dan diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Dalam bagian ini, secara lebih terperinci akan diterangkan perbedaan di antara Bank Sentral dan Bank Umum. Dalam bagian berikut akan diperhatikan pula berbagai fungsi utama Bank Sentral sebagai pengawas institusi keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter. Perkembangan bank sentral di berbagai negara. Pada masa ini, hampir setiap negara mempunyai bank sentral, yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Berdasarkan kepada fungsi yang harus dilaksanakannya, ini bank sentral dapatlah didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Tidak semua bank sentral yang ada sekarang ini dari semenjak didirikan telah merupakan bank sentral. Di Inggris dan Swedia misalnya, bank sentral yang sekarang ini pada mulanya adalah Bank Umum. Di Swedia banyak yang sekarang ini menjadi bank sentral didirikan pada tahun 1660. Tetapi baru pada tahun 1897 bank tersebut bertindak sebagai bank sentral atau Bank of England, yaitu bank sentral di Inggris, didirikan pada tahun 1694. Tetapi fungsinya sebagai bank sentral baru mulai dijalankan sejak tahun 1884. Di Amerika Serikat, bank sentralnya dinamakan Federal Reserve System dan badan tersebut didirikan pada tahun 1913. Di negara-negara berkembang, termasuk di negara kita, bank sentral didirikan semenjak mereka mencapai kemerdekaan, yaitu pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Bank sentral di negara kita adalah Bank Indonesia. Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Kalau dibandingkan kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral dan bank umum, maka akan dapat dilihat bahwa di antara kedua-keduanya terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu diterangkan dalam uraian berikut. Yang pertama,
Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral dan sebaliknya. Bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak, walaupun demikian bank sentral mempunyai kemampuan yang lebih besar di dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi jika dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki bank umum. Sebabnya adalah karena seperti yang akan diuraikan lebih lanjut kemudian, bank sentral diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan bank umum. Yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Di negara maju dan di negara berkembang, bank sentral dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Di beberapa negara, misalnya di negara kita, ada kalanya bank umum yang dimiliki pemerintah merupakan sebagian besar dari bank umum yang ada. Tetapi manajemennya dan kegiatannya tidak berbeda dengan bank umum swasta yang biasa, yaitu kegiatan mereka terutama adalah untuk memberi pinjaman dan melakukan investasi. Dan dalam menjalankan kegiatan ini, mereka harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Dan yang ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Tujuan dari bank umum yang terutama adalah berusaha agar kegiatan mereka dapat menghasilkan dan memberikan keberuntungan yang maksimum kepada para pemiliknya. Sedangkan bank sentral didirikan bukanlah untuk tujuan tersebut. Salah satu tujuan penting dari mendirikan bank sentral adalah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tujuan penting lainnya dari mendirikan bank sentral adalah untuk membantu menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Di dalam jangka panjang, salah satu tugas penting dari bank sentral adalah untuk melancarkan proses pertumbuhan ekonomi dan mengusahakan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang laju. Dan yang keempat, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Bank sentral diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak mata uang, yaitu mengeluarkan uang logam dan uang kertas. Bank-bank umum tidak mempunyai kekuasaan yang demikian. Sejak abad yang lalu, pemerintah tidak memberi kekuasaan lagi kepada bank-bank umum untuk mengeluarkan mata uang yang dapat digunakan untuk tukar-menukar. Dengan ketiadaan kekuasaan untuk mencetak uang ini bukanlah berarti bahwa bank-bank umum tidak mempunyai kuasa untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Seperti telah diterangkan, mereka mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang bank atau uang giral. Di negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, uang ini merupakan bagian yang terbesar dari jumlah uang beredar. Fungsi utama bank sentral. Kalau diperhatikan, peranan dan kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral di berbagai negara, maka akan dapat dilihat bahwa pada umumnya bank sentral ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan 5 kegiatan berikut. Yang pertama, bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Dan yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Bank sentral sebagai bank kepada pemerintah. Pemerintah dapatlah dipandang sebagai suatu perusahaan raksasa. Setiap harinya ia harus membuat pengeluaran dan menerima berbagai jenis pendapatan, seperti pendapatan dari pajak penjualan, dan pajak impor. Untuk mengurus pengeluaran dan pendapatan pemerintah tersebut, ia memerlukan jasa-jasa bank. Dan salah satu fungsi bank sentral adalah untuk memenuhi kebutuhan ini. Bank sentral bertindak sebagai lembaga keuangan, terutama yang menyimpan uang yang dimiliki pemerintah. Seterusnya, pemerintah menggunakan jasa-jasa bank sentral untuk membayar dan mengirimkan uang kepada pemerintah daerah dan departemen-departemen pemerintah yang lain. Ada kalanya pemerintah berbelanja lebih banyak daripada pendapatan yang diperolehnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus meminjam. Di negara-negara maju seperti di Inggris, salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan
treasury bill, yaitu pinjaman pemerintah yang akan dibayar kembali di dalam jangka pendek. Treasury bill itu biasanya berjangka 3 bulan, tetapi ada juga yang berjangka 6 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun. Treasury bill tersebut akan dijual kepada lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat, dan juga kepada bank sentral. Di dalam penjualan treasury bill, bank sentral memegang peranan yang sangat penting. Misalnya, bank sentral diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk menentukan dan mengubah tingkat bunga dari treasury bill tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai defisit dalam pengeluarannya adalah dengan mengeluarkan surat pinjaman atau obligasi jangka panjang atau dengan meminjam langsung dari bank sentral. Apabila peminjaman kepada bank sentral itu sangat berlebihan, maka bank sentral harus mencetak lebih banyak uang. Langkah yang demikian dapat menimbulkan inflasi. Untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan ini, beberapa negara membuat undang-undang mengenai besarnya pinjaman yang dapat diambil pemerintah dari bank sentral. Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi hak bank sentral untuk mencetak uang dan meminjamkan kepada pemerintah. Bankers Bank atau sumber pinjaman terakhir atau lender of last resort. Artinya bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya, dan ia merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank-bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dari sumber lainnya. Bank sentral disebut sebagai bank dari bank-bank lainnya karena jasa-jasa yang diberikannya kepada bank umum adalah sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Ini jelas dapat dilihat dari keadaan berikut. A. Menerima sejumlah uang dalam bentuk cek dari B, dan cek itu adalah cek dari bank M. Oleh A, cek tersebut dimasukkan ke dalam bank N. Maka sekarang bank M berhutang kepada bank N, dan untuk membayarnya dapat digunakan jasa bank sentral. Bank M akan meminta bank sentral untuk mengurangi dari tabungannya dalam bank sentral sebesar hutangnya kepada bank N dan memasukkannya ke dalam rekening bank N. Di samping untuk tujuan seperti yang digambarkan di atas, bank umum akan menyimpan sebagian dari uang tunai yang dimilikinya di bank sentral untuk memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Bank umum seperti telah diterangkan harus menyimpan sebagian dari tabungan masyarakat yang diterimanya sebagai cadangan. Biasanya peraturan-peraturan pemerintah mengharuskan pula agar sebagian dari cadangan tersebut disimpan dari bank sentral. Selanjutnya, bank sentral disebut sebagai bank dari bank-bank lainnya karena bank-bank umum dapat meminjam dari bank sentral apabila bank umum itu mengalami kekurangan cadangan. Di samping meminjam, cara lain yang dapat dilaksanakan oleh bank umum untuk cadangan. Di samping meminjam, cara lain yang dapat dilaksanakan oleh bank umum untuk mengatasi masalahnya adalah dengan menjual surat berharga yang dimiliki oleh bank umum kepada bank sentral. Tugasnya ini yaitu bank sentral harus memberikan bantuan pinjaman atau bersedia membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank umum apabila bank umum itu menghadapi masalah dalam cadangannya, menyebabkan bank sentral dinamakan juga sebagai sumber pinjaman terakhir atau lender of last resort. Maksudnya, dalam keadaan di mata bank umum tidak dapat memperoleh uang tunai untuk memperbaiki keadaan cadangannya, bank sentral akan bertindak sebagai lembaga yang akan menyediakan uang tunai yang diperlukan tersebut. Mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain. Lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank umum, merupakan perusahaan yang mencari keuntungan dari meminjamkan uang yang dimilikinya atau yang ditabungkan kepadanya. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, mereka haruslah meminjamkan kepada perusahaan-perusahaan dan perorangan-perorangan sebanyak
yang mungkin mereka pinjamkan. Apabila tujuan ini terlalu ditekankan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut, maka akan timbul akibat-akibat buruk kepada masyarakat dan perekonomian. Lembaga-lembaga keuangan mungkin memberi terlalu banyak pinjaman, sehingga uang tunai yang ditinggalkan sebagai cadangan tidak mencukupi lagi. Pada ketika masyarakat menarik lebih banyak uangnya dari lembaga-lembaga keuangan tersebut, mereka tidak akan mempunyai cukup dana untuk melakukan pembayaran tersebut. Keadaan seperti itu akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga keuangan. Di samping itu, pinjaman yang tidak diawasi akan menyebabkan badan keuangan meminjamkan uangnya kepada usaha-usaha yang sangat tinggi resikonya. Apabila usaha itu gagal, mereka tidak akan dapat memperoleh kembali uang yang mereka pinjamkan. Keadaan demikian dapat menyebabkan lembaga keuangan tersebut menutup usahanya dan tidak dapat membayar kembali tabungan dari para langganannya. Di samping itu, apabila pemerintah tidak mengawasi kegiatan mereka, lembaga-lembaga keuangan memberi pinjaman yang berlebih-lebihan pada masa perekonomian mencapai kemakmuran yang tinggi dan perekonomian sedang mengalami masalah inflasi. Tindakan ini akan memperburuk masalah inflasi yang sedang dihadapi. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa apabila tidak diawasi, kegiatan lembaga-lembaga keuangan, terutama bank-bank umum, dapat merugikan masyarakat dan mempengaruhi kestabilan dan perkembangan perekonomian negara. Untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diharapkan pada kegiatan berbagai lembaga keuangan, Bank Sentral diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mengawasi dan memberi petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam perekonomian mengenai kebijakan yang perlu mereka jalankan. Dari waktu ke waktu, Bank Sentral akan mengeluarkan peraturan-peraturan dan tindakan lain untuk mengawasi kegiatan dari lembaga keuangan tersebut. Di dalam usaha untuk menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, menjamin agar perekonomian tetap mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan perkembangan ekonomi berjalan secara efisien. Bank Sentral dapat melaksanakan beberapa langkah yang digolongkan sebagai kebijakan moneter. Tujuan utama daripada kebijakan moneter adalah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau suku bunga yang wujud dalam perekonomian. Maka kebijakan moneter dapatlah diartikan sebagai kebijakan-kebijakan bank sentral yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dengan mengawasi jumlah uang beredar atau suku bunga atau kedua-duanya.